Saya buka amplopnya. Di situ tertera kelilingi pocong 7 kali. Kelilingi Pocong 7 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Mufi. Oke, di video kali ini kita lagi-lagi nih kedatangan narasumber yang akan menceritakan pengalaman horornya. Dan buat kalian semua yang penasaran akan ceritanya, simak terus videonya. Oke, Kang Yusuf. Ya. Gimana? Kabar sehat? Perjalanan panjang ya? Panjang 50 menitan lah. 20 menitan lumayan dari KBB ya? Iya. KBB ke sini. Dan sekarang nih bakal ceritain pengalaman horor yang di mana? Paling di berdirinya satu sekolah. Tapi saya bakal ceritanya di sebelum sekolah itu berdiri. Kenapa sekolah itu bisa berdiri di tanah itu dan kenapa di situ bisa ada sosok-sosok yang misterius. Terjadi itu di tahun berapa? Terjadi di tahun 2006 paling. 2006. Udah lumayan lama ya. Yes. Seperti biasa yang mau menjadi narasumber seperti Kang Yusuf ini bisa aja langsung DM di akun Instagram kita yang akan kita cantumkan di kolom deskripsi. Oke, sebelum lanjut seperti biasa jangan lupa apa Kang Dian? Jangan lupa subscribe, komen, like, and share. Lalu bunyikan loncengnya. Gak susah gitu. Gimana nih Kang cerita awal mulanya? Jadi cerita bermula di sore hari ya. Soalnya kan dulu tuh kita main suka berkelompok sama anak-anak. Nah, awal cerita itu, awal berdirinya sekolah itu di tahun 2007. Nah, di tahun 2006 awalnya si tanah bekas sekolah itu dipakai buat kebun. Di kebun sayur kayak singkong, bawang dan sebagainya lah. Cuman yang jadi perhatian sekolah itu di pinggirnya ada kuburan. Jadi dikelilingi sama kuburan. Tahun 2007 berdiri awalnya sekolah. Nah, dulu kan rumah saya itu di dekat lereng sama bukit. Jadi bawahnya itu saguling. Nah, pas sore hari main sama anak-anak, biasa kan kalau anak-anak main lah pas sore-sore lagi keadaan hujan suka ada perosotan. Ya perosotan yang terbuat dari tanah. Oh, dari tanah. Jadi lereng 45 derajat. Saya kan kayak gini, 45 derajat. Nah, itu biasa suka dipakai perosotan sama kita. Nah, yang jadi janggal pas sore hari kita tuh udah pulang jam 4 sore. Otomatis kita gak ada di lokasi kan. Nah, cuman yang jadi permasalahannya saat senja tiba jam 5:30 mau maghrib lah ya, mau maghrib itu orang tua nyusul ke tempat perosotan. Pas nyusul orang tua itu ngedenger ada suara anak kecil lagi main, yang mereka pikir mungkin kita yang lagi main. Cuman pas mereka sampai ke lokasi gak ada siapa-siapa. Gak ada siapa-siapa. Bahkan bekas perosotan pun kering. Gak ada yang main itu. Soalnya kita pas orang tua nyusul ke tempat perosotan, kita lagi main di sawah. Beda lokasi. Beda lokasi bermain. Cuman kata orang tua teman saya, dia ceritanya kayak gitu. Dari kejauhan udah ngedenger suara anak kecil main. Suara perosotan kayak gitu. Anak kecil main. Singkat cerita, pas mau maghrib, dulu kan ada yang meninggal. Otomatis ada tahlilan kan? Ada tahlilan. Pas mau tahlilan, itu kebetulan yang meninggalnya itu orang kaya. Orang ada lah ya. Orang ada. Otomatis kan kalau orang ada, si santri sama peserta tahlilan itu kan banyak. Nah, pas satu waktu saya mau pulang, sendal yang dikumpulin di berbagai tempat, itu dipisah-pisah ya, sendalnya dipisah-pisah. Itu saya ngelihat ada satu, bukan penampakan, bukan sosok, bukan apa sih namanya, bukan kayak pocong atau apa gitu ya, saya walau alam nggak tahu. Cuman ada satu makhluk itu putih, emang kayak pocong, cuman saya nggak tahu soalnya mukanya itu buruk, ular belatu, sama matanya merah.
iseng kan, kalau lagi kecil itu iseng, nggak tahu kan itu apa. Nah, ambil sendal, lempar ke itu makhluk, nembus. Itu juga nggak tahu sendal siapa yang dilemparin. Siapa itu? Nah, pas habis beres tahlilan, ya biasalah kita gak langsung ke rumah, kita main dulu ke rumah temen, kita langsung pulang. Nah, pas main ke rumah temen, kita lewat tangkal alpukat. Pohon alpukat, kita lewat pohon alpukat sama pohon durian. Nah, pas kita lewat itu jam 9 kalau nggak salah gitu ya, lupa lagi. Jam 9 itu ada yang lempar. Sendal juga? Bukan. Oh, bukan. Sama buah itu, Bang. Sama buah. Lempar, tuk, kena kepala teman saya. Langsung dia ketawa gini. Cii. Suaranya sedih. Ya. Mencekik. Dia itu mungkin ngetawain atau mau gimana gitu. Ya tanpa pikir panjang kita lari. Soalnya kan nggak tahu itu apa gitu ya. Kita lari sampai satu waktu, keesokan harinya pas kita mau ngaji, dulu kan di dekat rumah ada pohon jengkol sama pohon jambu, sama ada pohon apa sih namanya, kayak pohon pisang. Pas mau berangkat ngaji itu maghrib jam 6:30 kalau nggak salah. Pas berangkat ngaji itu daun pisang ngelayang pisang, harus depan muka ngelayang. Panik, terus saya langsung lari ke rumah nenek. Mak, buka. Keadaan muka pucat. Tanya sama nenek. Kenaon? Jika nunggu di udah kenaon. Nenek kayak gitu. Saya bilang, biasa tadi hari. Nu jahil. Pas tanggal 16 November, masih ingat tanggal 16 November tahun 2007 berdirilah sekolah tersebut. Asal usul sekolah itu berasal dari tanah lapang. Lapangan dulu suka dipakai main bola, tenangan lapang kayak gitu. Cuman di situ pernah ada kejadian penusukan. Nah, sisa jamnya dikubur di sekolah itu. Sisa jam dikubur di sekolah itu. Pas berdirinya sekolah itu emang gak ada kejadian aneh gitu ya. Soalnya kan dulu juga saya ngerongsok, jadi suka masuk ke sekolah gak ada apa-apa. Cuman pas masuk ke satu kelas itu kan dulu suka jahil ya, suka ada buku di kolong bangku ambil, kolong bangku ambil. Kenakalan sekolah. Pas malam harinya ada satu motor yang keluar dari sekolah itu. Cuman satu motor itu bonceng cewek. Nah, si ceweknya pakai rok mini. Cewek pakai rok mini. Nah, pas besok paginya rutinitas biasa kita main, kita ngambil umbi-umbian ke dekat sekolah. Nah, itu ada saung dekat sekolah, di tengah-tengah kebun ada saung, kita nemuin celana dalam. Kolor bisa. Tapi celana dalam itu udah ada darahnya. Celana dalam udah ada darahnya, ya mungkin kita nggak seujon gitu ya, nggak mau seujon, ya nggak tahu punya siapa gitu. Cuman sebelum yang semalam 2 orang itu masuk ke sekolah itu nggak ada apa-apa. Soalnya kan kita suka terakhir sore kalau main kan dari kebun, kita ngambil sisa panen dari petani kayak gitu. Nah, singkat cerita, pas saya mau masuk sekolah, masuk ke sekolah itu, dulu kan ada namanya camping pendidikan dasar. Nah, camping pendidikan dasar dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, kelompok saya ada 6 orang. Kebetulan saya jadi ketua kelompok. Pas lagi pertama kali dimarahin sama senior,
kamu punya kelompok gak benar katanya. Kamu punya kelompok gak benar, kamu sebagai ketua harus bisa jadi teladan buat bawaan kamu. Buat bawaan kamu. Saya yang merasa sama aja kan, kita kan sama-sama murid baru, sama aja gitu. Itu entah perasaan saya atau apa, dari belakang itu kan CPD kan biasa pos to pos itu ya, pos to pos, dari satu pos ke pos yang lainnya. Cuman pas pertama kali saya masuk ke sekolah itu, saya merasakan bahwa di situ ada yang ngeliatin. Ya serasa dipantau gitu dari jauh, cuman saya kurang tahu itu sosoknya seperti apa. Nah, pas udah mau ke pos 2, pos 2 itu ternyata pos bayangan. Pos bayangan. Jadi kita itu ngelewatin pos pertama. Jadi pos pertama sebelah sini. Ini pos bayangan. Ke pos 2 udah pos bayangan. Nah, kita ngiranya pos bayangan ini pos 2. Di situ ada 4 panitia. Di pos bayangan 4 panitia. Kita disuruh balik kanan tutup kuping seperti biasa di ospek ya. Balik kanan tutup kuping di ospek, diambil satu-satu. Nah, entah kenapa saya diambil sama satu panitia yang emang sih nggak kelihatan mukanya, gelap soalnya nggak kelihatan mukanya. Diambil, kita ditanyain, dites ini itu soal kisi-kisi sama pertanyaan pelajaran mungkin tentang posnya. Nah, yang jadi keanehan di pos itu sebenarnya ada 3 panitia. Sebenarnya ada 3 panitia. Soalnya saya nanya sama teman saya yang satu lagi, tadi di pos bayangan ada berapa panitia? Ada 3. Wah, serius 3? Bukannya 4? 4 dari mana? 4 mata lu picap. Cuman 3, serius. Oh, di situ saya nggak langsung ngejudge bahwa itu sosok atau apa. Saya pengen positive thinking karena takutnya yang kelompok saya itu pada takut semua. Soalnya kan apa sih namanya, kayak kalau satu takut nanti takut semua gitu. Panik, nanti panik semua. Sampai satu ketika pas di pos 3 kita tuh kalau nggak salah dites tentang Pancasila. Dites tentang Pancasila. Kamu cinta tanah air nggak? Iya. Kenapa? Cium tanah. Kata panitia. Cium tanah sama saya. Kamu, darah kamu apa? Merah. Sini, coret. Muka dicoret sama spidol merah. Coret. Kebetulan yang di pos bayangan itu, dia itu standby-nya di bawah pohon apa ya namanya, cerme. Pohon cerme, di bawah pohon cerme dekat solokan. Pohon cerme dekat solokan. Kebetulan di situ juga dekat pesantren. Pohon cerme dekat solokan. Nah, si sosok yang saya omongin tadi di awal ternyata ngikut jadi panitia. Nyamar jadi panitia. Tapi sosok itu nggak nanya ke saya, cuman ke teman saya. Itu juga teman saya juga nggak sadar. Nah, kirain dia itu emang panitia, bener-bener panitia asli gitu. Panitia asli. Itu kan pas malam jam 11 kalau nggak salah. Jam 11 sampai jam 11 malam kita masih di pos 2 OTW ke pos 3. Kita pos 3, kita di tes Pancasila ini itu. Kita beres pos 3 itu nggak ada gangguan apa-apa. Kita lanjut ke pos 4. Nah, kebetulan pas mau masuk ke pos 4 itu rutenya sulit. Kita lewat ke apa sih namanya tuh? Galangan sawah. Galangan sawah, jalan setapak lah ya. Jalan setapak ke sawah, kita cuma diberi penerangan 1 lilin doang. 1 lilin doang. Itu juga udah pendek segini lah. 1 lilin doang. Kita masuk ke rute itu menuju pos 4. Menuju pos 4. Nah, kebetulan pos 4 itu di bawah pohon kelapa. Pos 4 di bawah pohon kelapa. Itu entah gimana nyari stand buat pos to posnya, itu urusan panitia lah ya. Cuman kan kita ngikutin aturan sekolah aja kayak gimana. Nah, pas mau ke pos 4 itu di atas pohon kelapa ada yang duduk.
Duduk manis. Duduk manis. Dia tuh cuman batuk doang. Cewek. Cewek. Terdengar itu. Enggak sama semua orang. Cuma sama saya doang kedengarnya. Kedengar cuma sama saya doang. Soalnya kan yang di belakang saya kelompok itu pada jauh-jauh semua. Kita diberi penerangan cuma 1 lilin. Otomatis buat di depan doang kan? Iya. Buat di depan doang. Yang di depan teman saya itu udah jauh. Kita jaraknya sekitar 10 meter lah sama yang kedua. 10 meter sama yang kedua. Nah, yang kedua 3, 4 sama 5, 6 itu jaraknya 5 meter. Jadi kita nggak ngabring kayak apa sih? Kayak orang-orang biasa lah kita ngabring bebarengan, enggak. Kita dikasih jarak, soalnya pas OTW ke pos 4 itu nggak semuanya dilolosin. Jadi dites dulu satu-satu, baru jalan lagi. Satu-satu lagi, baru jalan-jalan lagi. Nah, pas mau ke pos 4 itu nggak ada keanehan apa-apa. Cuma panitia ada 5 orang di situ. Ya, yang satu biasa dibalikan tutup kuping, di ospek lagi. Yang 5 dites, kita dites alhamdulillah lancar. Nah, pas masuk ke pos 5 itu melewati rumah kosong. Itu nggak tahu itu mungkin panitia atau apa gitu, kita nggak tahu. Tapi yang jelas di situ ada yang nongol. Di belakang pohon sawo nongol kayak gini. Ya kurang tahu sih, soalnya kan kelompok kita keep silent. Kalau ada yang kayak gitu, kita juga udah berunding gitu, Jadi kalau ada yang kayak gitu keep silent aja, jangan dicerita sama kelompok yang lain. Takutnya kan yang lain parnoan atau gimana, nanti pikirannya kosong, nanti kan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, kayak gitu. Nah, pas udah masuk pos 5, kita lanjut lagi pos 6. Nah, pos 6 itu kebetulan bukan tes teori, tapi tes fisik. Tes fisik di pos 6. Kita yang udah dari sore capek, udah yang dari sore pikiran tuh udah kemana-mana gitu. Ditambah malam-malam keadaan lagi kurang fit, keadaan lagi capek, kita dites fisik. Otomatis kan badan kita drop semua kan, otomatis drop semua. Ada satu teman saya yang kemasukan. Set, dia nangis, kejar. Dia bilang kayak gini, tau nggak ganggu aing lah. Aing teh DJ keur ngeunah, keur nyaman, ayeuna sia ngaganggu kaayaan aing di dieu. Dia sosoknya bilang kayak gitu. Panitia yang emang nggak tahu mungkin bakal kayak gitu ya, itu kan di luar dugaan kan. Cuman yang pos-posnya kayak gitu kan, anehnya panitia tuh nyari pos tuh yang deket-deket pohon kayak pohon duku, pohon kelapa, rumah kosong, pohon cerme. Pas udah kemasukan, teman saya bilang kayak gitu, itu nggak lama sih datang guru saya, tanya itu, sok saya yang nanaon, sok nyerios kali. Itu malah si sosok yang ngerasukin teman saya jatuh cinta ke guru saya. Aneh ya? Malah dia mau ikut, ajak saya pak, saya suka, ajak saya. Di situ posisinya si guru saya itu udah punya istri. Karena gak tahan, guru saya langsung ngeluarin si sosok tersebut, keluarin sosok itu. Gak lama kemudian masuk lagi sosok yang baru, Ke orang yang sama. nangis, kejar dia. Tangan saya pak. Asik. Pas udah kayak gitu ditanya, emang tangannya kemana? Tangan saya pak, cariin tangan saya pak. Tangan saya hilang, tangan saya dipotong. Dia bilang kayak gitu, tangan saya dipotong, dikubur di situ, tolong cariin pak.
Oh. Di situ seketika kelompok saya ngacir semua. Bubar. Bubar semua. Langsung ke rumah-rumah warga. Oh. Saya kebetulan kan di situ di pos 6 ada pinggir rumah warga. Cuman mereka nyari spot yang sedikit angker kayaknya. Karena emang tidak ketahuan mereka mungkin sedikit angker. Nah, pas mau masuk ke pos 7, itu kita lewat kuburan. Kuburan. Iya. Batin udah ditekan, pikiran udah capek, terus fisik udah drop. Ini sih. Di pos 6 kita udah mental udah abis-abisan. Masuk ke pos 7, kita lewat kuburan. Pas saya lewat kuburan pertama, itu mungkin iseng panitia ya. Dia tuh nyetel pakai speaker Bluetooth. Dia tuh nyetel kayak gini. Lingsir wengi Oh iya. seliramu Teman saya nggak denger itu, lari dia. Karena nggak ada gitu. Ada Oh, yang itu tadi itu. temen Itu cuma speaker yang ditaruh. Speaker yang ditaruh. Cuma mungkin jailnya keterlaluan Oh ya. iya. Jail keterlaluan, teman saya sampai lari. Sedangkan di situ kuburan semua. Dia lari, nggak tahu kemana larinya. Kan di situ nggak ada pembatas, nggak dikasih pembatas sama sekali. Otomatis kan kalau pos to pos mau ke jalanan yang kosong, yang nggak ada rutenya sama sekali, harusnya dikasih pembatas dong. Tali rapi gitu kan, kasih tali, kita kasih buka jalan gitu buat rute. Ini nggak ada, nggak ada. Pas kita lewat kuburan, ada yang jail pakai lagu itu. Lari lah teman saya, cuman dia lari itu nggak tahu kemana katanya. Dia lari ke arah kuburan yang udah lama. Nah, pas dia lari dia masuk. Di kuburan itu apa sih namanya? Kayak tanahnya itu udah keropos gitu. Jadi pas dia injek, cem, masuk ke dalam itu. Cuma sisa segini doang. Wow. Sisa, Masuknya segini? masuk segini. Nah dari cerita teman saya, dia tuh bilang katanya ada yang narik. Itu kalau nggak diselamatin saya nggak tahu deh, atau gimana aja. Kayak gitu. Untungnya ada yang nyelamatin. Cuma itu saya nggak tahu siapa yang nyelamatin. Soalnya kan di situ juga nggak ada panitia sama sekali. Itu cuman kelompok kita aja. Itu juga dia lari tanpa sepengetahuan saya. Soalnya kan saya di paling belakang. Nah dia di posisi kedua. Nah entah kenapa yang posisi ketiga sama keempat itu nggak ngasih tahu kalau dia tuh nggak ada penuturannya. Jadi kata si orang yang ada di barisan ketiga sama keempat, dia tuh nggak ngelihat bahwa dia tuh lari. Di santai-santai aja. Jadi di mata si orang ketiga ini, yang peserta nomor 2 ini ada di jalan, ada di track, masih tetap sama kita jalan. Cuman penuturan dia tuh lari. Karena apa? Karena takut ada orang yang nyetel kayak gitu. Kita masuk ke kuburan. Udah masuk kuburan, gak lama dari itu kita masuk kebun salak. Waduh. Kebun salak. Kita masuk kebun salak. Nah, di situ mitosnya dulu ada kuburan sepanjang 4 meter. Kuburan sepanjang 4 meter. Mungkin ya itu orang-orang dulu kali ya. Oh, iya. Soalnya kan orang dulu pada tinggi-tinggi semua, besar-besar semua. Ada kuburan sepanjang 4 meter. Itu simpang siur informasinya. Ada yang bilang 4 meter, ada yang bilang 6 meter, sampai ada yang bilang 12 meter di situ. Nah, konon katanya dulu pas sebelum sekolah itu dibangun, pas masih jadi kebun, di situ tempat pesugihan. Tempat pesugihan monyet putih. Di situ. Jadi tempat orang-orang yang minta nomor atau apalah gitu ya, saya nggak tahu. Tempat minta nomor atau apa. Nah, kita lewat ke sana sambil baca bismillah. Punten gitu kan. Punten bismillah. Nah, di ujung ada satu pohon salak yang menurut saya itu besar gitu ya. Besar, pohon salak besar. Dia kan nggak kayak pohon pada biasanya. Pohon biasanya kan gini jejer ke atas doang kan. Dia kan menyambang sama berduri kan. Nah, di depan duri, di depan pohon salaknya, saya ngeliat itu ada sosok. Ada sosok makhluk tanpa kepala. Wow. Dia megang kepalanya kayak gini.
megang kepala kayak gini sambil netes darah. Netes darah. Kayak gini netes darah. Itu ngeliatin. Tapi ngeliatinnya bukan ke saya. Ke peserta nomor 3. Cewek lagi main. Lagi head. Cewek lagi head, dia ngeliatin ke peserta nomor 3, otomatis saya merasa aman lah ke saya. Karena dulu saya juga sama-sama takut gitu ya. Sama-sama takut lah, aman, bukan sama saya ini. Nah, gak lama dari itu nengok. Cuman kepalanya doang, nggak sama badannya. Muter, kepalanya muter, anjir. Lari langsung di situ, lari langsung. Gila, mimpi apa saya semalam? Nah, kebetulan pos to pos itu kelompok saya paling terakhir nyampe ke sekolah, paling terakhir, jadi nggak ada lagi. Otomatis kan jam 1, jam 2 panitia udah pada rehat. Di pos ke 6 sampai ke 7 yang lewat kuburan itu nggak ada panitia sama sekali, cuman speaker bluetooth doang. Speaker bluetooth doang, nggak ada panitia sama sekali. Tapi penuturan kelompok lain bilang kalau pas mereka lewat rute kuburan itu ada pembatas. Itu ada pembatas, ada tali rapi yang ngebatasin buat jalan. Jadi nggak bebas gitu kayak gitu. Enggak, itu cuman satu rute doang yang mungkin panjangnya 2 meter lah ya. 2 meter itu diikat di pohon, itu ada lintas itu. Bikin jalan mereka. Tapi pas kelompok kita itu nggak ada. Bersih gitu. Malahan itu ilalang pada tinggi. Itu udah masuk kayak ke hutan belantara lah gitu. Kayak masuk ke situ, sampai teman saya mikir, Sup, emang bener kesini jalannya? Gak tahu jalan lu. Kalau saya nggak mau ambil pusing ya, udah mental udah habis kan, temen udah ya pada gak tahu kemana lah ya. Teman-teman kan mentalnya udah pada terkuras juga, ada satu orang yang kemasukan juga, udah lelah lah semuanya. Nah sampai satu waktu jam 3 kita biasa sholat tahajud. Udah sholat tahajud, dikumpulin lagi anak-anak. Kita nggak dikasih tidur sama sekali. Dikasih tidur cuman di waktu subuh, mau ke jam 6 pagi. Dari subuh jam 6 pagi kita tidur. Itu juga digebrek gitu, digebrek pagi. Gebrek pagi. Nah jam 3 itu kita ngelilingin api unggun. Itu semua siswa ngelilingin api unggun. Nah pas kita sampai ke situ, kita kan paling terakhir, kelompok paling terakhir. Otomatis kan si api unggun itu udah gede, udah jadi, malahan udah hampir mati. Nah kita langsung disuruh masuk ke situ. Terus kita suruh masuk ke situ. Di tengah-tengah kelilingan siswa, ada satu guru yang berpidato. Ya mungkin siraman rohani kali ya. Siraman rohani sampai-sampai anak-anak kita pada nangis semua. Tapi ada satu kelompok yang datar mukanya. Satu kelompok. Dari mata, hidung, bibir itu nggak ada. Itu nggak tahu kelompok mana atau nggak tahu itu sosok atau apa gitu, walau alam. Cuman yang saya lihat kayak gitu. Itu rata. Dia duduk di sebelah kelompoknya, mungkin di sebelah perempuannya gitu ya, sebelah perempuannya. Soalnya kan yang saya lihat itu sosok itu cowok. Soalnya kan dia gak panjang lah gitu si rambutnya. Dia mukanya datar, tahu pas udah mukanya datar, di sini netes darah. Bau itu bau banget. Sampai kecium itu. Kecium, tapi teman-teman saya nggak nyium. Saya doang yang nyium. Bau itu bau banget. Nah, waktu menunjukkan jam 6 kita bangun, kita olahraga biasa, kita rehat. Sampai beduk maghrib itu alhamdulillah lancar, nggak ada apa-apa, nggak ada kendala. Nah, pas jam 7 mau sholat isya, kita kan mau wudu. Ya, mau wudu kan kita mau wudu. Pas masuk ke tempat wudu itu aman-aman aja, nggak ada apa-apa. Nah pas keluar dari tempat wudu
itu ada yang masuk ke tempat wudhu. Ada yang masuk cewek, tapi pakai jilbab serba tertutup semua putih. Saya nengok, nggak ada. Tempat wudhu kan letter U. Otomatis kan jalan keluar satu-satunya jalan masuk. Jalan masuk sama jalan keluar sama kan. Itu saya 3 langkah dari tempat wudhu, nengok lagi nggak ada. Yang jadi pertanyaan itu siapa? Gitu. Yang jadi pertanyaan. Sedangkan semua para panitia itu kan pakai seragam OSIS. Nah, kita para murid baru pakai seragam hitam-hitam, full hitam-hitam. Jadi yang punya sablonan juga itu dibalik bajunya. Jadi full hitam semua. Tuh, HP semua dikumpulin, penerangan juga cuma dikasih bensin sama lilin gitu doang. Nah, pas mau maghrib kita kan biasa sholat, isya sholat juga. Waktu menunjukkan jam 9 kita izin mau ke air. Soalnya pas waktu itu jam 9 acaranya kita itu jurit malam. Jurit malam. Jadi sebelum satu orang, bukan satu kelompok sih, diambil per satu orang per satu kelompok. Jadi dipecah gitu. Enggak bareng lagi kayak pos to pos gitu ya. Enggak bareng lagi kayak pos to pos. Itu kita pas jam 9 kita izin ke air. Nah, pas mau masuk ke kamar mandi, itu ada keran yang kebuka. Otomatis kan air ngelontor kan, ngecor terus kayak gitu kan. Saya tutupin. Di WC itu, di kamar mandi itu ada 2 pintu. Yang pintu 1 ada orang, tertutup soalnya kan, tertutup. Sama ada keran air apa sih namanya? Kayak keran airnya buka gitu. Otomatis kedengar kan. Nah, saya di tempat kamar mandi yang di tengah. Dia yang paling ujung, di tengah paling ujung. Kekurangan yang di tengah itu nggak ada slot pintu. Nggak ada slot pintu, jadi kita hanya pakai ember. Biar agak ada yang jahil. Kan lagi enak-enak nih BAB, dibuka kan. Waduh. Kan bukan main. Malu ya kecil. Nah, sampai satu ketika yang di pinggir saya itu udah beres dia. Udah beres, dia tutup kerannya, udah beres. Nah, kebetulan pintu kamar mandi yang di tengah itu tengahnya bolong. Otomatis kan keliat dong siapa yang lalu lalang. Pas lagi enak-enaknya BAB, itu kan bolong. Jadi si kamar mandi di WC itu kan bolong, ada bolongan kayak gitu kan. Kita gajal pakai ember, otomatis siapa yang lalu lalang di situ? Kita kelihatan dong. Ya, positif thinkingnya kayak gini, mungkin masih, tapi kerannya dimatiin. Udah kelar, kita udah beres buang hajat. Nah, pas keluar itu pantau kebuka pintu, kosong, nggak ada apa-apa. Malahan si WC-nya kering WC-nya. Kan kalau ada orang yang pakai, otomatis kan lantainya harus basah. Harus basah kan. Ini nggak ada, kering. Si lantai Kering. Malahan si daun-daun yang kering yang dari jendela itu kan belakang kamar mandi itu teh ada apa sih namanya? Ada pohon. Pohon itu daun-daunnya masuk ke WC. Itu ditiup sama saya, terbang daunnya. Daun juga kering, lantai juga kering. Yang jadi pertanyaan, itu keran siapa yang buka? Itu keran yang buka, itu keran siapa? Yang jadi pertanyaan. Nah, itu udah beres buang hajat, kita keluar. Nah, kita keluar, kita kan dikasih bensin 1. Bensin itu kan ada ya apa sih, ada lampu yang ini senter kecil kan. Apa saya nengok ke belakang, senteran gitu di pintu ada kepala gini. Hitam, full hitam. Dia rambut kesini semua, lusuh, gimbal, kepala kayak gini hitam. Ya, saya nggak tahu ya, kurang tahu. Sialnya kelihatan. Jadi dia tuh
keburu ngilang mungkin apa ya, jadi keburu ke center. Nah konon dulu katanya tempat WC itu dipakai bunuh diri siswi. Bunuh diri siswi. Soalnya ada siswi yang hamil di luar nikah. Karena malu atau apa mungkin jadi bunuh diri di situ. Di night-nya di situ. Di situ juga nggak ada penerangan sama sekali. Full gelap. Kita cuman bawa lilin sama bensin doang buat penerangan ke situ. Full gelap. Pas masuk ke situ juga emang udah bau darah. Udah bau. Cuman saya nggak ambil pusing, udah namanya kebelet kan ya. Udah namanya kebelet, yalah dibahas aja gitu daripada ke ini kan. Pada keluar kan. Daripada kebablasan ya udahlah, terabas aja gitu. Nah, sampai satu ketika kita udah beres buang hajat, jam 9 itu kita disuguhin film horor sama panitia. Disuguhin film horor. Kita kan nggak tahu apa acara selanjutnya setelah nonton. Kita tuh nggak tahu nonton horor. Udah acara setelah nonton itu kita nggak tahu, kita nggak dikasih tahu apa itu, pokoknya secret lah ya, rahasia. Kata panitia juga nanti bakal tahu sendiri katanya. Nah, di tengah-tengah film horor kita nonton itu satu persatu siswa baru diambil. Satu persatu siswa baru diambil. Satu-satu diambil. Diambil, dia tuh disuruh dikasih peta. Peta kayak gini. Cuman itu bukan pos to pos. Beda lagi. Dia tuh dikasih peta. Peta kayak gini. Jalan aja, ngikutin peta. Pas ngikutin peta, dia tuh dibawa ke satu pohon duku. Ada sawo, ada pohon duku. Nah, pohon duku itu gede. Jadi sawo, pohon duku di tengah, di sini rumah kosong. Itu mungkin ada panitia di situ, saya nggak tahu. Ya pokoknya dia tuh disuruh ngegambar apa lah gitu, saya nggak tahu. Nah, sampai satu ketika saya yang diambil. Sini, Sup, ikut. Kemana? Ikut aja sini. Ikut ya. Kita dikasih satu kertas peta lah, satu kertas peta. Kita lihat di situ, oh kita lewat sawah, kita lewat kebun. Saya jalani aja ya, saya ikuti rute dalam peta sampai suatu masa saya sampai di pohon duku, pohon sawah sama rumah kosong. Itu ada papan tulis, amplop sama spidol sama penghapus. Saya buka amplopnya, di situ tertera kelilingi pocong 7 kali. Kelilingi? Pocong 7 kali. Itu sama panitia ya? Ya, kurang tahu gitu ya. Soalnya di situ yang tertulis kelilingi pocong 3 kali. Sambil bilang assalamualaikum. Saya langsung geleng-geleng dong. Lihat di mana sih pocong? Di mana sih pocong? Saya lihat kayak gitu. Nah, pas ada, mungkin itu panitia ya, soalnya kan ngebayang juga keliling itu pocong 7 kali, kelilingi pocong 7 kali sambil bilang assalamualaikum. Nah, saking beraninya saya, bukan berani, saya apa sih namanya, tahu mungkin kali itu manusia, kali itu panitia, saya bilang kayak gini, jawab dong, salam kan harus dijawab. Dia bilang kayak gitu. Bilang kayak gitu. Pas saya lagi keliling-keliling gitu, ada yang lempar tanah dari atas. Tanah pasir kayak gitu dari atas. Ser. Belakang punggung. Ya saya mikirnya panitia jahil mungkin ya, panitia jahil. Nah, udah beres itu, di atas ada yang lempar. Jatuh boneka Hello Kitty, gak ada mata. Ya mungkin itu panitia atau apa gitu ya. Pas saya lagi baca, ada yang jatuh boneka, saya nggak panik. Udah selesai tugas itu, kita dibawa pulang lagi. Nah, ada satu panitia yang bocorin kayak gini, Sup, tadi ada satu peserta
yang lari katanya sampai masuk ke sawah. Saking takutnya dia, saking kagetnya. Oh gitu. Saya kan udah capek udah apa gitu ya, nggak terlalu mikirin lah, pusing juga gitu mikirin orang lain kan. Kita pulang ke base camp. Pas kita sampai ke base camp itu keadaan nggak kondusif. Nggak kondusif. Ada orang yang kesurupan. Oh. Ada orang yang kesurupan. Jadi jurit malam itu nggak kondusif. Nggak semua orang ngerasain jurit malam. Cuman saya yang paling berani, katanya. Saya nggak lari, jahilin gitu nggak lari. Nah, pas itu ada yang kesurupan, ya mungkin itu urusan panitia. Saya gak mau ikut campur. Saya tidur di tenda, sampai keesokan harinya. Kita bangun. Nah, saya iseng dong, lihat isi surat yang semalam saya baca. Oh iya itu ya. Nah, kelilingi pocong 7 kali. Pas saya buka, itu bukan kayak gitu teksnya. Gambar pocong di papan tulis, kelilingi 7 kali sambil jalan bebek. Jauh ya? Jauh ya? Tapi pas malam, pas masa itu, waktu itu saya baca, itu kayak gitu tulisannya. Cari pocong, kelilingi 7 kali sambil assalamualaikum. Di situ saya nggak ambil pusing, udah beres CPD, kita keluar, selesai semua, bubar, kita pulang ke rumah masing-masing. Nah, pas keesokan harinya, kita kan udah jadi siswa. Jadi siswa di situ. Sosok gede di pinggir WC. Setiap penjaga sekolah suka ngecek ke kelas-kelas. Di situ suka ramai. Malam-malam ramai. Ada orang yang lagi belajar. Berisik. Gimana siswa yang kalau berisik kayak gitu? Berisik. Nah, pas dicek sama penjaga sekolah, itu nggak ada siapa-siapa. Pas masuk, emang berisik. Nggak ada apa-apa, kosong. Tapi berisik. Kayak ada aktivitas orang. Ya, undang-undang. Dia tuh nangis. Nah kecil itu nangis sambil jongkok, sambil nutupin muka. Pas dia nunjukin mukanya, itu rata.